Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya Adri Rusdian Samidi dan teman-teman kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Nindi, Priska, Salsa, Hani, Afindra, dan Tera. Kami dari mahasiswa Prodi Ekonomi Islam 2019 kelas R008. Di sini saya dan teman-teman akan membawakan pembahasan yang berkaitan dengan materi wakaf untuk memenuhi tugas mata kuliah kebijakan fiskal dan moneter Islam. Isi pembahasan materi wakaf yang akan kami presentasikan: pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, prinsip-prinsip pengelolaan wakaf, lembaga dan sistem pengelolaan wakaf di Indonesia, rukun dan syarat wakaf, bentuk-bentuk wakaf dan pemanfaatannya, kendala dan strategi pengelolaan wakaf. Berikut pembahasan yang pertama akan saya jelaskan. Wakaf merupakan istilah dari bahasa Arab. Istilah wakaf secara bahasa berarti penahanan atau larangan atau menyebabkan sesuatu berhenti. Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda sesuai hukum yang ada dan menggunakan manfaatnya untuk hal-hal kebaikan. Bahkan harta yang sudah diwakafkan bisa ditarik kembali oleh si pemberi wakaf. Menurut mazhab Hanafi, menyebutkan wakaf adalah tidak melakukan tindakan atau suatu harta tersebut yang berstatus tetap hak milik dengan memberikan manfaatnya kepada pihak tertentu baik untuk saat ini ataupun waktu yang ditentukan. Sedangkan mazhab Maliki berpendapat wakaf tidak melepaskan harta yang dimiliki oleh pewakaf dan pewakaf yang berkewajiban untuk memberikan manfaat dari harta yang diwakafkannya dan tidak boleh menarik kembali harta yang diwakafkan. Sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wakaf merupakan pelepasan harta dari kepemilikan melalui prosedur yang ada. Pewakaf tidak boleh melakukan suatu tindakan kepada harta yang sudah diwakafkan olehnya. Mazhab Syafi'i juga membolehkan memberi wakaf berupa benda bergerak dengan syarat barang yang diwakafkan harus memiliki manfaat yang kekal. Dasar hukum wakaf berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum pada surat Al-Baqarah ayat 267, Al-Hajj ayat 77 dan Al-Imran ayat 92 dapat disimpulkan bahwa dasar hukum wakaf adalah sunnah. Bahkan menurut suatu riwayat dari Imam Muslim, dasar hukum wakaf adalah sunnah yang sangat diutamakan sebab pahalanya akan terus mengalir bahkan sampai di alam kubur. Sedangkan di Indonesia dasar hukum wakaf sendiri telah diatur dalam Undang-Undang tahun 2004 nomor 41 tentang wakaf. Baiklah, materi yang ketiga yaitu prinsip-prinsip pengelolaan wakaf. Prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama, seluruh harta benda wakaf harus diterima sebagaimana sumbangan dari wakif dengan status wakaf sesuai dengan syariah. Yang kedua, wakaf dilakukan tanpa batas waktu. Yang ketiga, wakif memiliki kebebasan memilih tujuan sebagaimana yang tidak diizinkan oleh syariah. Yang keempat, jumlah harta wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan yang telah ditentukan oleh wakif. Dan yang terakhir, wakif dapat meminta total keuntungannya untuk tujuan yang telah ditentukan. Wakaf diharapkan mampu mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat, orang-orang yang perlu bantuan berupa makanan, perumahan, sarana umum seperti masjid, rumah sakit, sekolah, pasar, dan lain-lain. Bahkan modal untuk kepentingan pribadi dapat diberikan, bukan dalam bentuk kredit tetapi murni sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Priska DBS Sidalahi. Saya akan melanjutkan materi tentang lembaga wakaf dan sistem pengelolaan wakaf di Indonesia. Di Indonesia terdapat 5 lembaga yang mengelola wakaf, yaitu yang pertama, tabungan wakaf dompet duafa. Lembaga wakaf dompet duafa yakni berkhidmat dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui penggalangan. Penggalangan berupa wakaf uang, wakaf melalui uang, dan instrumen wakaf lainnya. Yang kedua, Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazir yang sudah ada. Lembaga tersebut hadir untuk membina nazir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif. Yang ketiga, Badan Wakaf Al-Quran.
Wakaf Al-Quran yakni mempermudah pemberi wakaf untuk menyalurkan bantuan untuk saudara hingga ke pelosok negeri. Yang keempat, Lembaga Wakaf Ma'had Ibnu Sabil Indonesia. Lembaga Wakaf Ma'had Ibnu Sabil Indonesia merupakan lembaga wakaf untuk melaporkan keuangan pesantren, melaporkan zakat, infak, dan hadiah untuk pesantren, serta mensosialisasikan beberapa kegiatan dan program-program pesantren, salah satunya pada kegiatan konsultasi agama dan pendidikan. Yang kelima, Lembaga Wakaf dan Pertahanan NU. Lembaga Wakaf dan Pertahanan NU merupakan lembaga wakaf di Indonesia dengan memiliki tugas. Tugas diantaranya yaitu mengutamakan atau mengamankan aset NU melalui sertifikat wakaf. Sistem pengelolaan wakaf di Indonesia. Menurut pada masa kejayaan Islam, pengelolaan wakaf tidak terlepas dari campur tangan pemerintahan. Dalam sejarah peradaban Islam, pemerintah mengambil peran secara aktif untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Di Indonesia, pengelolaan wakaf dilaksanakan oleh yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Pengelola wakaf di Indonesia dilakukan oleh lembaga wakaf yang secara khusus mengelola wakaf dalam bentuk aset tetap atau wakaf tunai, serta beroperasi secara nasional adalah Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Tugas lembaga ini adalah mengkoordinir yang sudah ada dan mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan wakaf yang ada dan sudah ada berjalan di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak, maka perlu dilakukan pengamanan. Pengelolaan wakaf yang ada di Indonesia telah memiliki standarisasi wakaf uang profesional, tapi belum memiliki standar akuntansi yang baku. Hal ini menjadi pemikiran bersama seiring dengan perkembangan wakaf yang cukup pesat, baik jumlah lembaganya maupun dana yang dihimpun. Materi selanjutnya adalah rukun dan syarat wakaf. Rukun wakaf terdiri atas 4. Yang pertama yaitu orang yang berwakaf atau al-wakif. Yang kedua yaitu benda yang diwakafkan atau al-mauquf. Yang ketiga yaitu orang yang menerima manfaat dari wakaf atau al-mauquf alaihi. Dan yang terakhir, yang keempat adalah lafaz atau ikrar wakaf atau zikha. Syarat wakaf pada orang yang melaksanakannya, benda yang diwakafkan, orang yang menerima, sehingga ucapan lafaz berbeda-beda. Adapun seperti yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu syarat orang yang berwakaf, yakni memiliki secara penuh harta tersebut, berakal, balik, dan mampu bertindak secara hukum atau rasyid. Yang kedua yaitu syarat benda yang akan diwakafkan adalah barang berharga, barang yang diketahui jumlahnya, dan benda yang berdiri sendiri atau tidak melekat pada harta lain. Syarat orang yang menerima wakaf adalah orang muslim, merdeka, kafir zimmi untuk tertentu, sedangkan untuk tidak tertentu adalah yang menerima harus menjadikan wakaf untuk kebaikan, dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah. Wakaf hanya ditunjukkan untuk kepentingan Islam saja. Dan yang terakhir yaitu syarat wakaf yang berkaitan dengan isi ucapan. Yang pertama, ucapan harus menunjukkan kekal atau tabik. Tidak sah bila ucapan dengan batas tertentu. Yang kedua yaitu ucapan harus dapat direalisasikan, lalu ucapan bersifat pasti. Dan yang keempat yaitu tidak diikuti syarat yang dapat membatalkannya.
Baik, pembahasan selanjutnya adalah bentuk-bentuk wakaf dan pemanfaatannya. Yang pertama ada wakaf ahli. Wakaf ahli atau biasa disebut dengan wakaf keluarga, yaitu wakaf yang dilakukan kepada keluarganya dan kerabatnya. Wakaf ahli dilakukan berdasarkan hubungan darah atau nasab yang dimiliki antara wakif dan penerima wakaf. Di Indonesia, wakaf ahli masih berlaku, begitu juga di Singapura, Malaysia, dan Kuwait. Di Indonesia, wakaf ahli juga tertulis dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 30. Di dalam undang-undang dituliskan bahwa wakaf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah atau nasab dengan wakif. Yang kedua ada wakaf khairi. Wakaf khairi yaitu wakaf yang diberikan untuk kepentingan umum. Wakaf khairi adalah wakaf di mana pihak pewakaf memberikan syarat penggunaan wakafnya untuk kebaikan-kebaikan yang terus-menerus seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Wakaf khairi adalah jenis wakaf untuk mereka yang tidak memiliki hubungan seperti hubungan keluarga, pertemanan, atau kekerabatan antara pewakaf dan penerima wakaf. Selanjutnya, yang ketiga ada wakaf mustarak. Wakaf mustarak yaitu wakaf yang mana penggunaan harta wakaf tersebut digunakan secara bersama-sama dan dimiliki oleh si pewakaf. Wakaf mustarak ini masih diterapkan oleh beberapa negara seperti di Malaysia dan Singapura. Yang keempat ada wakaf benda tidak bergerak. Selain wakaf tersebut, wakaf juga dibagi menjadi wakaf berdasarkan jenis harta. Salah satunya adalah wakaf benda tidak bergerak. Harta-harta yang dimaksud adalah bangunan, hak tanah, tanaman, dan benda-benda yang berhubungan dengan tanah. Yang terakhir ada wakaf benda bergerak selain uang. Ada juga wakaf benda bergerak selain uang, yaitu benda-benda yang bisa berpindah seperti kendaraan. Selain itu ada juga benda yang bisa dihabiskan dan yang tidak, seperti air, bahan bakar, surat berharga, hak kekayaan intelektual, dan lain-lain. Selanjutnya, kendala dan strategi pengelolaan wakaf. Kendala pengelolaan wakaf yang pertama yaitu banyaknya masjid tua yang sudah dijadikan cagar budaya sehingga tidak dapat dikembangkan lagi. Kemudian rata-rata pengelolaan tanah wakaf di Indonesia masih tidak profesional dan tradisional. Kemudian kurangnya kepedulian pemerintah pun menjadi suatu kendala bagi pengelolaan wakaf. Sehingga Badan Wakaf Indonesia tidak mendapat sokongan anggaran dari Kementerian Agama. Hal itu disebabkan mata anggarannya masih ditautkan ke dalam bansos atau bantuan sosial yang peruntukannya hanya pada situasi kerentanan sosial, bukan operasional sebuah lembaga. Adapun strategi yang bisa kita kelola dengan mengembangkan suatu sistem pengelolaan dan pemberdayaan wakaf yang sesuai dengan perkembangan zaman dan situasi kekinian dengan mendapat sokongan dan dukungan yang kuat oleh pemerintah. Sehingga dengan institusi wakaf yang kuat, suatu negara yang mayoritas berpendudukan muslim seperti Indonesia dapat hidup sejahtera dan menjadi sebuah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Sekian video penjelasan tentang wakaf dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.